Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NPM 20220013. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan memaparkan video mengenai pergolakan Lebanon dengan materi upaya penyelesaian di Lebanon dan pengaruh pergolakan di Lebanon. Upaya penyelesaian Lebanon. Untuk mencegah kemungkinan konflik Lebanon menjadi peperangan baru di Timur Tengah, telah dilakukan serentak usaha perdamaian tidak hanya dari pemerintahan Lebanon sendiri, namun juga oleh Suriah, Liga Arab, Vatikan, dan salah satunya yaitu negara Prancis. Tetapi semuanya sia-sia saja. Usaha serupa juga dilakukan lagi untuk memecahkan masalah konflik di Lebanon yang terjadi pada Oktober 1985. Komando Pasukan Kekuatan Lebanon yang mengatasnamakan golongan Manorit atau golongan Kristen mengadakan persetujuan perdamaian dengan Nabi Hiberi dan Walid Jumblat. Persetujuan yang ditandatangani di negara Damaskus itu ditentang oleh Presiden Amin Gemayel dan golongan Sunni atau golongan Islam. Usaha perdamaian juga mengalami kegagalan. Selanjutnya, pengaruh pergolakan di Lebanon. 1. Islam masuk ke Lebanon pada 632 Masehi. Yang kedua, pengaruh bagi Timur Tengah, dan salah satunya yaitu pengaruh bagi Indonesia. 1. Islam masuk ke Lebanon pada 632 Masehi. Di bawah kekuasaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Lebanon menunjukkan sifat sebagai masyarakat modern. Pada era ini, bahasa Arab menjadi bahasa resmi di Lebanon dan kehidupan sebagai bagian dari peradaban Islam yang gemilang. Dengan cara ini, damai dalam masa pemerintahan Islam, mereka berusaha sekuat mungkin menancapkan pengaruh Kristen dengan memasukkan budaya Barat di dalam kehidupan Islam. Pada saat era dinasti Mamluk, golongan Sunni atau golongan Islam sempat menjadi golongan atau kelompok masyarakat yang paling dominan di Lebanon. Namun saat takluknya dinasti Mamluk oleh Turki Utsmani, dominasinya disebabkan oleh golongan Durze atau golongan yang sering berkonflik. Golongan Durze mendominasi kekuasaan politik hingga awal abad ke-17. Pemerintahan Utsmani merasa terancam dengan datangnya golongan Durze, terpaksa menyingkirkan golongan Durze. Memasuki abad ke-19, tercatatlah bahwa golongan Manorit atau golongan Kristen dan Durze adalah golongan yang paling sering berkonflik. Dampak politik dari bangkitnya golongan Manorit atau golongan Kristen sangat dirasakan pada abad ke-19 waktu itu. Yang kedua, pengaruh bagi Timur Tengah. Dampak lemahnya pengaruh Suriah di Timur Tengah dalam melawan Israel. Dampak yang nyata adalah tuntunan atas mundurnya Bashar
dari tahta kekuasaannya yang diperjuangkan oleh Amerika Serikat dan Liga Arab. Yang ketiga yaitu pengaruh bagi Indonesia. Hubungan Indonesia dan Lebanon dimulai pada tahun 1950. Indonesia memiliki kedutaan besar di Beirut dan Kesultanan Jenderal di Tripoli, sedangkan Lebanon memiliki kedutaan besar di Jakarta. Hubungan bilateral antara Indonesia dan negara Lebanon dimulai dengan pengakuan Indonesia oleh Presiden Lebanon pada tanggal 29 Juli 1947. Hubungan diplomatik secara resmi didirikan pada tahun 1950 melalui kedutaan Indonesia yang berada di Kairo yang juga terakreditasi untuk Lebanon. Pada pertengahan 1950-an, Indonesia mendirikan kantor perwakilan di Beirut, tapi kantor ditutup pada tahun 1976 dikarenakan perang saudara di Lebanon. Suatu pelajaran yang bisa ditarik dari konflik Lebanon adalah ketidaksamaan yang antara golongan kaya dan miskin sesama warga negara selalu mengadu benih-benih perpecahan dan ketegangan yang bisa menjadi suatu ledakan yang banyak meminta korban. Menimbulkan kerugian yang besar, persamaan dan keadilan sosial adalah salah satu prinsip manusia yang dalam dan kekuatan untuk mencegah terjadinya ledakan itu. Maka perlu diusahakan agar ketidaksamaan tidak meningkat tetapi berkurang. Dengan maksud itu harus diberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk serta dalam kehidupan.
mata kuliah Sejarah Asia Barat Daya dalam materi Pergolakan Lebanon yang insya Allah bermanfaat bagi orang lain dan berguna bagi saya ke depannya. Dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.